Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muna Milenia dari Universitas Al-Gifari. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat isu tentang peran Siameo melalui program Seven Priority Areas dalam peningkatan mutu pendidikan Myanmar. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaannya. Karena itulah, sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Begitupun, suatu negara bisa maju dengan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan pendidikan yang berkualitas pula, sehingga negara tersebut dapat memajukan ekonomi dan kebudayaannya menjadi lebih berkualitas. Pendidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting di berbagai negara. Akan tetapi, masih banyak negara-negara yang belum mampu melaksanakan pendidikan di dalam negaranya dengan baik. Salah satunya Myanmar. Myanmar merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Sejak tahun 1988, Myanmar menetapkan ekonomi liberal. Namun, itu semua harus didorong dengan adanya pelatihan dan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, agar mampu mencapai kepuasan serta ekonomi yang mendukung bagi negara. Salah satu penyebab terjadinya keterbatasan pendidikan adalah karena adanya konflik internal yang terjadi di Myanmar. Melihat sumber daya alam Myanmar yang kaya, namun tidak ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai, maka dibutuhkan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia agar dapat mengelola sumber daya alam yang ada. Myanmar sendiri adalah negara di kawasan Asia Tenggara dengan populasi sebanyak 53,9 juta jiwa berdasarkan estimasi World Bank pada tahun 2015. Dan Myanmar merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki permasalahan kesenjangan perekonomian di negaranya. Walaupun demikian, Myanmar tetap menjanjikan untuk memberikan kesejahteraan bagi penduduknya, termasuk dalam bidang pendidikan. Namun, tetap saja dalam pelaksanaannya kerap menemui tantangan dan permasalahan. Berikut ini beberapa penyebab permasalahan pendidikan di Myanmar. Yang pertama, sektor pendidikan sebagian besar telah dihancurkan oleh militer yang memimpin pada pemberontakan mahasiswa pada tahun 1988. Yang kedua, mayoritas sekolah negeri memiliki akses terbatas terhadap buku teks dan persediaan lainnya, dan gaya mengajar didasarkan pada pembelajaran hafalan. Yang ketiga, infrastruktur sekolah tidak memadai, kekurangan guru dan ruang kelas terlalu padat. Rasio murid terhadap guru 28:1 di sekolah dasar dan 34:1 di tingkat menengah, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya seperti perpustakaan di masyarakat pedesaan. Yang keempat, diskriminasi terhadap etnis minoritas. Sekolah berbasis masyarakat ditutup oleh pemerintah. Hal ini telah menintensifkan konflik antara pemberontak dan tentara Myanmar. Dengan tidak adanya sekolah ini, minoritas dipaksa untuk memilih sekolah negeri yang tidak mengajar bahasa ibu mereka. Yang kelima, selama era sosialis, selain beberapa perguruan tinggi internasional, semua bentuk pendidikan swasta dilarang di negara ini sampai tahun 2012. Yang keenam, dengan tidak adanya standar pendidikan internasional, banyak siswa dari keluarga kaya memilih untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah di luar negeri seperti Inggris, Amerika, Australia, dan Singapura. ASEAN sebagai organisasi yang mewadahi negara-negara di Asia Tenggara membentuk Southeast
Asian Minister of Education Organization atau SEAMEO yang berperan dan berfungsi sebagai organisasi yang berfokus menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di negara-negara yang dinaungi oleh ASEAN, maka SEAMEO membentuk 7 agenda. Dan diharapkan semua negara di Asia Tenggara dapat berpartisipasi lebih agar 7 agenda ini dapat terimplementasi dengan baik. Adapun 7 agenda yang sangat penting untuk diprioritaskan ini dalam menjalankan organisasi, yakni 1. Perawatan pendidikan anak usia dini. Upaya untuk mencapai pendidikan dasar bagi anak usia dini pada tahun 2030 dengan target utama pada anak-anak kurang mampu, masyarakat pedesaan, dan anak kaum minoritas etnis. Yang kedua, mengatasi hambatan dalam pendidikan. Mengatasi segala hambatan yang dapat menyebabkan terganggunya kesempatan belajar bagi anak usia dini melalui upaya inovasi dan perbaikan kualitas manajemen mengajar. Yang ketiga, memastikan ketahanan dalam keadaan darurat. Mempersiapkan para pemimpin sekolah, guru, dan siswa dalam mengelola dan mempertahankan pelayanan pendidikan selama keadaan darurat seperti konflik dan bencana alam. Yang keempat, mempromosikan teknis dan pelatihan pendidikan. Mempromosikan pelatihan teknis dan keterampilan pendidikan kepada peserta didik dan guru, terutama orang tua. Yang kelima, revitalisasi tenaga pengajar atau guru. Menjadikan profesi mengajar sebagai pilihan yang utama melalui reformasi yang komprehensif, strategis, dan praktek berbasis manajemen. Yang keenam, mempromosikan penyelarasan dalam pendidikan tinggi dan bidang penelitian. Harmonisasi lembaga pendidikan di tingkat Asia Tenggara guna memperkuat lembaga-lembaga pendidikan dan dapat mengkoordinasikan standar kualitas pendidikan. Yang ketujuh, mengadopsi kurikulum abad ke-21. Analisis sistematis pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan secara efektif untuk merespon perubahan konteks global, terutama kompleksitas lingkungan ekonomi, sosial budaya, dan politik di kawasan Asia Tenggara. Upaya SEAMEO melalui program 7 Priority Areas sangat dapat membantu permasalahan pendidikan yang terjadi di Myanmar. Jika setiap negara yang menjadi anggota SEAMEO berpartisipasi dengan baik dan konsisten menjalankan perannya sebagai anggota organisasi, termasuk negara anggota yang menerima bantuan, yaitu Myanmar, harus dapat bekerja sama dengan baik dalam memanfaatkan bantuan yang diterima sehingga dapat digunakan secara efektif. Akan tetapi, bantuan tersebut dapat menjadi tidak efektif jika Myanmar atau setiap negara yang menjadi anggota SEAMEO tersebut tidak berpartisipasi dengan baik dalam menjalankan perannya sebagai anggota organisasi, termasuk negara yang menerima bantuan dari agenda ini. Maka dari itu, partisipasi dan konsistensi sangat diperlukan. Menurut Max Weber, peranan adalah tindakan suatu aktor yang melakukan suatu kegiatan yang didorong oleh perannya dalam organisasi tersebut. Misalnya, menempati posisi sebagai pemimpin organisasi, peranan yang dilakukan oleh aktor tersebut dapat diwujudkan dengan perannya sebagai pelindung, veteran, penjamin, dan penyelamat dari
persoalan atau masalah yang dihadapi oleh aktor lainnya. Peranan dari suatu aktor bisa bersifat mediator, fasilitator, komunikator, maupun sebagai akselerator. Peranan Semeo dalam meningkatkan mutu pendidikan Myanmar adalah sebagai organisasi pemerintah regional dalam memajukan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan di daerah Asia Tenggara. Terima kasih.